wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yulianto Nurul MPD, yang saya hormati rekan-rekan orientasi P3K SMA SLB Kota Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K SMA Negeri 2 Pekalongan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Saya sendiri Rini Hermawati, mungkin cukup saja ya nama saja. Saya cukup ya, nggak perlu saya mengajar di mana dan di mana gitu. Langsung saja ya, saya memang dari SMA Negeri 2 Pekalongan. Kemudian rencana hasil kerja atasan yang pertama adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Kemudian yang kedua, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Yang ketiga, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Selanjutnya, terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Dan yang terakhir adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga pendidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Di sini saya mengambil yang poin 4, yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Di sini rencana hasil kerja, saya ulangi, rencana hasil kerja yang difokuskan. Ini tadi sudah saya sampaikan, yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Rencana hasil kerjanya adalah terlaksananya peningkatan kinerja melalui observasi praktek pembelajaran secara berkala, yaitu kaitannya dengan observasi kelas. Observasi kelas di sini kalau di SMA Negeri 2 Pekalongan itu secara bergantian, yaitu ada yang menjadi observer dan ada yang diobservasi. Jadi secara bergantian itu dengan teman sejawat. Lanjut. Kemudian aspek kuantitas indikator kerja individu, terlaksananya peningkatan kinerja melalui observasi praktek pembelajaran secara berkala. Targetnya itu 1 dokumen laporan. Kemudian aspek kualitas indikator kerja individu, terlaksana peningkatan kinerja melalui observasi praktek pembelajaran secara berkala. Ini targetnya 100%. Lalu untuk aspek waktu, ini waktu pelaksanaannya peningkatan kinerja melalui observasi praktek pembelajaran secara berkala. Ini targetnya adalah 1 tahun. Nah, kegiatan dan tahapannya yang pertama, saya di sini menyiapkan dokumen perangkat pembelajaran, yaitu ada APP, lalu ada modul ajar. Kemudian juga kita sebelum masuk ke observasi itu juga melakukan praobservasi. Kita berdiskusi dengan teman sejawat, kira-kira itu yang mau disampaikan itu materi apa, nanti tanggal berapa untuk masuk kelasnya. Kemudian yang kedua itu melaksanakan observasi praktek pembelajaran. Nah, di sini kami di SMA Negeri 2 Pekalongan, kebetulan saya dengan teman satu rumpun itu masuk ke kelas itu didampingi oleh 2 guru ya, teman sejawat, kebetulan bahasa Indonesia itu ada Pak Reno dan Bu Ella itu yang masuk ke kelas kami, ke kelas saya ya, untuk mengobservasi saya. Lalu nanti kalau misalnya di situ saya kurang bagus, merasa kurang bagus, kemudian nanti akan diperbaiki lagi gitu. Sampai nanti merasa dalam pembelajaran itu sudah bagus gitu. Kemudian
Kemudian yang ketiga itu saya melakukan refleksi dengan kepala sekolah. Jadi di SMA Negeri 2 Pekalongan ini ada jadwal kaitannya dengan refleksi kepala sekolah karena kemungkinan kesibukan kepala sekolah yang padat sehingga ibu kepala sekolah hanya melakukan refleksi sesuai dengan jadwal, yaitu sesuai dengan rukun mapelnya ya. Waktu itu saya dengan Bu Ella ya itu ditanya ya kaitannya dengan refleksi yang nanti akan masuk ke dalam PNM. Ya, lanjut Bu. Ini mohon maaf ini agak ke atas. Output kegiatannya adalah dokumen hasil refleksi. Ini hasilnya nanti masuk ke dalam PNM. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu saya mempersiapkan perangkat observasi pembelajaran secara akuntabel ya. Jadi di sini saya harus punya rasa tanggung jawab ya kepada sebagai ASN yang kita sebagai ASN itu kita mempunyai rasa tanggung jawab kepada pemerintah atau negara. Kemudian yang kedua, saya melaksanakan pembelajaran sesuai perangkat yang telah disusun. Di sini saya juga menyiapkan segala perangkat ya, seperti tadi sudah saya sampaikan kaitannya dengan CP, ATP, modul ajar, kemudian yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga, saya melakukan observasi dengan teman sejawat secara bergantian. Lanjut. Nah, ini kaitannya dengan latar belakang yang saya ambil. Ini dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, seorang guru harus mampu melaksanakan tugas secara profesional, namun tanpa disadari masih ada hal yang perlu dibenahi. Untuk itu perlu adanya observasi saat pembelajaran yang digunakan untuk memotret kegiatan pembelajaran yang sebenarnya. Kekurangan yang ada akan diketahui sehingga dapat ditingkatkan kualitas pembelajaran pada periode berikutnya. Jadi di sini bahwa dalam hal melakukan observasi kelas ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau pembelajarannya merasa kurang baik, maka pembelajaran itu mungkin akan diperbaiki lagi sampai pembelajarannya itu maksimal gitu, baik gitu. Selanjutnya Bu. Nah, maksud dan tujuan. Maksud di sini dalam proses kegiatan pembelajaran itu yang pertama adalah sebagai sarana untuk meningkatkan diri dalam perencanaan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Kemudian dapat membantu guru sebagai tenaga pengajar untuk menyusun metode pembelajaran yang efektif. Berikutnya dapat membantu untuk memastikan dan mengoptimalkan kualitas pendidikan sekaligus membantu pengembangan profesionalitas serta keterampilan pengajar yang dimiliki guru sebagai tenaga pengajar. Nah, jadi di sini bahwa maksud dengan diadakannya observasi ya, kita menjadi guru itu supaya kita dalam hal pembelajaran atau perencanaan pembelajaran di kelas itu supaya lebih baik dan meningkat. Kemudian untuk tujuan dari observasi itu adalah yang di sini adalah memperoleh data secara objektif terhadap situasi pembelajaran dan analisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam pengelolaan manajemen kelas yang diterapkan. Jadi dengan diadakan observasi, jadi kita tahu kelemahan kita, orang lain juga tahu, mungkin merasa kita itu mengajarnya sudah baik, ternyata dari teman sejawat itu, oh ya Bu, ini kekurangannya di sini. Jadi ada masukan gitu. Apabila kita tidak dievaluasi, merasa kita itu paling benar gitu, mengajarnya sudah paling bagus. Ya, selanjutnya. Sasarannya adalah saya saat melaksanakan pembelajaran di kelas ini adalah saat itu adalah kelas 11 ya, dan diobservasi oleh teman sejawat. Lanjut. Nah, kegiatan dan hasilnya ini yang pertama adalah perangkat pembelajaran. Hasil observasi terhadap perangkat pembelajaran yang diamati yaitu ini menurut saya ya, kurikulum itu di sekolah kami itu menggunakan kurikulum merdeka, kemudian silabus itu ada ya atau ATP, kemudian program tahunan ini sesuai dengan tujuan pembelajaran,
Kemudian program semester juga sudah ada sesuai dengan capaian pembelajaran. Lalu modul ajar ini siswa bekerja dalam kelompok. Jadi dalam saya melakukan observasi, yang melakukan supervisi ya, itu dengan model diskusi kelas. Lanjut. Nah, ini proses pembelajaran hasil observasi terhadap proses pembelajaran yang diamati, yaitu antara lain ada pembukaan ya, yaitu mengucapkan salam, berdoa, ya, kemudian menanyakan kabar, lalu memberikan materi, ya, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian metode yang digunakan adalah diskusi, kemudian di situ ada pembagian kelompok, ya, yang mencerminkan keanekaragaman karakteristik peserta didik. Kemudian penggunaan bahasa, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Lalu waktunya adalah 2 kali 45 menit. Teknik penguasaan kelas ini mendatangi kelompok dan menanyakan pendapat salah satu anggota serta meminta perwakilan kelas untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Yang berikutnya menyampaikan evaluasi dan kesimpulan hasil diskusi tidak dikaitkan dengan benar dan salah. Semua pendapat dihargai. Jadi tidak saya dalam hal mengajar itu dalam hal memberikan misalnya menunjuk anak ya untuk menyampaikan itu saya tidak mengatakan kamu salah gitu. Semua jawaban kita hargai gitu ya. Kemudian di dalam fiturnya itu adalah penutup pelajaran, itu guru menyampaikan harapan, kemudian membaca doa dan berpamitan untuk meninggalkan kelas. Selanjutnya perilaku siswa, yaitu perilaku di dalam kelas. Seluruh siswa menyimak materi, kemudian perilaku selama diskusi hanya 20% siswa yang aktif berpendapat. Di sini bahwa saat saya di supervisi ya, yang berpendapat itu hanya beberapa. Jadi kalau dipresentasikan hanya mungkin 20%. Kaitannya dengan dokumen ya, kaitannya dengan rencana hasil kerja pimpinan dan indikator kinerja individu ya. Terima kasih. Kalau misalnya ada masukan refleksi dari peserta orientasi atau mungkin dari bahasa Inggris, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Bu Rin. Ini kan terkait observasi angkatan sejawat nih. Setelah dilakukan observasi, pasti ada temuan-temuan dan yang menjadi sebuah masukan untuk yang diobservasi. Pertanyaan saya, teknis tindak lanjut setelah observasi itu seperti apa, Bu Rin? Tadi kan disampaikan kalau ada masukan di evaluasi, diperbaiki, apakah tetap didampingi oleh observer sampai nanti tercapai, maksud saya tidak ada masukan lagi atau bagaimana teknisnya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wati. Kalau teknis di SMA 2 Pekalongan yang kami laksanakan ya dengan teman sejawat, kalau misalnya mengajarnya saya merasa kurang baik atau mungkin bisa juga dari evaluasi teman-teman, Bu ini kurangnya seperti ini. Nah maka saya nanti membuat jadwal kembali, kita mau kesepakatan masuk ke kelas saya itu kapan lagi gitu. Nah kira-kira dari teman sejawat itu waktunya bisa. Jadi perlu adanya pantauan. Kemudian nanti kalau misalnya, jadi di situ dari kepala sekolah sendiri, jadi ada refleksi yang pertama, gitu. Nanti kekurangannya apa, kemudian nanti ada refleksi yang kedua. Jadi setelah itu, setelah ada kekurangan ini, kemudian apakah sudah bisa diperbaiki lagi? Kemarin Bu, dengan kekurangannya ini, gitu, Pak Misari. Kemudian apakah waktu itu terus masuk kembali itu sudah diselesaikan? Anak-anaknya seperti apa gitu. Jadi seperti itu perlu ada pendampingan. Monggo yang lain, Pak Pedra, Pak Sekul, Bu Arina.
tim observasi itu adalah dari guru senior dan guru penggerak. Jadi ada SK-nya dulu. Sebenarnya dilakukan. Ada sebenarnya, tapi kemarin saya cari nggak ada. Ada sebenarnya ada. Foto paling jangan diobservasi. Foto ada di dalam. Di sini ada. Kalau di sini nggak ada, nggak saya cantumkan kaitannya dengan foto-foto. Kaitannya dengan itu kan karena kemarin dari narasumber itu menyampaikan slide-nya jangan banyak-banyak begitu. Jadi yang pertama adalah identitas, yang berikutnya langsung ke RHK. Gitu. Itu narasumber saya waktu itu. Saya cuma usul dimasukkan foto observasi ya. Oke. Di dalam ini. Masuk dalam dokumen gitu. Terus ada praobservasi, jadi Ada. yang observasi guru senior atau langsung kepala sekolah? Waktu itu kita sama teman sejawat bahasa. Saya dengan Pak Reno, Bu Ella, Bu Eva begitu. Cara gantian. Jadi yang diberikan delegasi Pak Reno? Saya waktu itu. Yang observernya gitu. Secara gantian. Kalau misalnya berdasarkan SK itu saya, gitu. Karena jelas dulu ya. Iya, waktu itu kalau tahun ini ya Pak ya, Pak Remo tidak dijadikan sebagai observer, gitu. Tapi di semester 2 ini ada peralihan dengan teman sejawat secara bergantian, gitu. Kemudian untuk jadwal Bapak kemarin Pak Yuli menanyakan kaitannya dengan jadwal supervisi. Saya sudah tanya ke Bu Sari, katanya udah Bu pakai jadwal yang refleksi saja, karena Bu Sari waktu itu hanya menyampaikan tanggal observasi tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Tidak berjadwal. Cuma antara tanggal berapa sampai berapa gitu secara lisan. Terus instrumen observernya ada? Ada. Jadi dilakukan. Kalau di PDF ada Bang. Di PDF. Ada supervisi klinisnya? Supervisi klinisnya kemarin ada Bang ya? Lupa saya. Kaitannya dengan, jadi supervisi klinis itu kaitannya dengan penjalan masalah pendidikan kepada komunitas. Oh itu langsung ditanyakan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah langsung menanyakan kepada yang bersangkutan. Setelah observasi pasca, itu kan ada paskanya juga. Iya, jadi ada pra, ada observasi, ada pasca. Jadi ada formatnya Bapak. Sesuai informasi. Iya. Cuma tidak ditampilkan sini. Iya. Kalau di PDF ada di laporan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.